ini. Hah? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Cukup. Enggak apa-apa. Tes satu lagi. Sudah tak mesin? Sudah. Sudah. Oh, sudah. Oke. Bismillah. Kok jauh sekali ya Pak ya? Ini loh Pak. Mata saya itu minyak tebel, jadi saya nggak bisa lihat. Maju sini Pak. Pak, tolong maju sini Pak. Ini Pak. Iya Pak, saya minta tolong. Iya Pak, iya Pak. Suruh agak maju sedikit Pak. Iya lah, ini. Alhamdulillah. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama sebagaimana biasa kita berdoa mudah-mudahan yang wakaf masjid ini, yang merawat masjid ini, yang mengisi berbagai kegiatan yang menjadi takmir, tugas kebersihan, keamanan semuanya. Mudah-mudahan seluruhnya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, diampuni dosanya oleh Allah, ya, diterima seluruh ibadahnya dan dirahmati Allah. Bapak Ibu sekalian, tadi oleh imam kita pada rakaat pertama ada ayat khafidhatur rafi'ah. Besok di akhirat itu ada orang yang di dunia harum, tapi ternyata di akhirat itu busuk. Nah, gitu. Jadi jungkir balik lah. Istilah sekarang itu disrupsi, jungkir balik. Jadi orang yang diremehkan di dunia, ya, tidak ada orang menyebut dia santri, ya, ibadahnya ya biasa-biasa saja, tetapi justru dia nomor satu, paling depan sendiri. Karena apa? Karena ternyata orang itu ibadahnya biasa, tapi dia dikatakan dia nggak punya rasa sakit hati kepada siapapun, sama sekali. Nah, dari poin itu dia menjadi unggul. Poin itu yang dinilai Allah besar. Masya Allah. Dia mungkin jarang ke masjid karena banyak luar kota, tapi ternyata dia punya 400 panti asuhan yang orang tidak ada yang tahu sama sekali. Tidak ada yang tahu sama sekali. Wah, dia unggul. Nah, orang-orang yang dimuliakan dimuliakan lah. Ternyata paling jeblok. Nah, itu jadi nanti di akhirat itu banyak keterkejutan. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu, nah ini yang rafi'ah. Rafi'ah itu ya dinaikkan lah. Mungkin kita biasa-biasa jadi ketindang, tapi mungkin kita menjadi super. Menjadi orang super di akhirat nanti. Amin. Nah, itu sebetulnya simbol dari era sekarang ini, Pak. Era sekarang ini, orang yang penghasilannya semula hanya 1 juta. Ya, tiba-tiba sekarang penghasilannya per bulan 3 miliar. Ada tak, Pak? Ada? Di sini ada? Alhamdulillah ya.
Luar biasa Bapak itu. Biasanya orang di kampung, pedesaan, dia makan ya dewul ya, nggak pakai sekolah, nggak pakai sepatu, nggak pakai apa. Sekarang penghasilannya menjadi 5 miliar ya bulan. Ya, itulah Pak itu. Tapi juga ada tuh perusahaan-perusahaan besar yang sekarang kolaps. Ya toh Pak ya? Nah, itu khafidatur rafi'ah. Ada yang down, ada yang up. Lalu yang pada rakaat kedua tadi imam kita membaca la yasma'una fiha lagwa wala ta'thima illa qilan salaman salama. Di surga itu besok tidak ada kata-kata yang menyakitkan hati, itu tidak ada. Menyinggung perasaan itu tidak ada. Jorok-jorok itu tidak ada. Masya Allah. Yang ada apa? Illa qilan salaman salama. Selamat, selamat. Masya Allah, kamu sukses, sukses. Kamu bisa di sini. Luar biasa, luar biasa. Itu Pak ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa Nabi Adam itu ke dunia ini harus ke surga dulu? Ya toh Pak? Ya toh? Jadi Nabi Adam itu dari surga ke dunia toh. Mengapa begitu? Iya. Saya membaca buku tulisannya orang Iran ya. Mengapa itu harus ke surga dulu? Ya katanya. Wong ini analisis ya, analisis. Bisa saja ini pikiran-pikiran ya, bisa benar bisa enggak. Mengapa Nabi Adam itu dimasukkan surga dulu baru ke dunia? Ya, karena Nabi Adam itu supaya bisa mengambil gambar surga itu, suasana surga itu di video, lalu turun ke bumi. Allah memerintahkan Adam, bikinlah bumi itu ya seperti ini, gitu loh Pak. Bikinlah bumi itu ya seperti ini. Ajaklah manusia itu untuk berbuat baik, ngomong yang benar, nah gitu. Yang happy, buat bikin orang yang happy. Bahkan di situ dikatakan la maqtu'ati wala mamnu'ah. Di surga itu besok banyak buah-buah yang tidak mengenal musim. Nah sekarang kamu turun di bumi itu, anak cucumu itu ajari dengan teknologi pertanian. Yang bikin mangga itu tidak ada musimnya, ya toh? Ada Pak? Ada enggak? Oh tidak, di Ketintang tidak ada. Tuh. Tapi kan sudah ditemukan toh teknologi begitu. Nah itu Pak, jadi isyarat-isyarat semuanya. Baik, itu yang menyangkut imam kita. Nah, kemarin itu ternyata tanggal 2 Desember itu ternyata hari disabilitas internasional. Tanggal 2 Desember Pak, ya. Tuh. Coba Bapak lihat loh, sekali-kali itu dipandang itu orang sepak bola tanpa kaki gimana. Ya Allah, ya Rabbi. Jadi Bapak Ibu ini tidak punya apa-apa, rezeki kurang, keluarga tidak terlalu sempurna, tapi cobalah itu disyukuri Pak. Syukuri. Saya sampai menulis Bapak ini, saya tulis puisi yang dibaca oleh siswi kelas 3 SDN Karangpilang, namanya Kholilah Putri. Dia di atas kursi roda, dia membaca puisi, Pak ya. Membaca puisi. Ya saya baca supaya kita lebih peduli, lebih syukur kepada Allah, lebih peduli. Jangankan kita ini sampai fisik loh Pak ya kita. Kita ini di dalam surah Al-Mulk itu ada amintum man fis sama ayyakhsifa bikumul arda fa'idha yatamu. Ya kamu itu loh, kesini bumi kok enggak pecah, ngemplok, apa bahasa Indonesianya ngemplok itu, menelan. Kamu itu kok sampai kesini dan bumi tidak menelan kamu itu kurang apa? Dan Allah itu bisa membuat Anda jalan di sini kemudian ada jurang dan menelan kita sampai tidak ketemu jasad kita itu bisa kok. Tapi kamu tidak pernah berpikir
Kamu tidak pernah berpikir bahwa itu bagian dari rahmatnya Allah. Ayat yang lain itu wa inzalata ya Allah. Kamu tidak pernah berpikir sebenarnya kalau Allah kamu jalan dan Allah menurunkan meteor kemudian mematikan kamu ya bisa. Tapi kamu tidak pernah berpikir bahwa itu rahmat Allah, itu rezeki dari Allah. Karena otak kita itu rezeki adalah duit. Nah, itu Pak. Ini loh Pak puisinya. Pak Mul bisa baca puisi ini. Tapi tulisannya selesai. Aku yang terlahir beda. Masya Allah. Aku yang terlahir tidak sama. Tulangku yang tumbuh tak sempurna. Tulangku tumbuh yang tak sempurna. Masya Allah. Loh, Pak. Membatasi gerak dan langkahku menggapai asa. Saya punya cita-cita tapi cita-cita itu terhambat karena pertumbuhanku yang seperti ini. Bapak kalau tanya ketemu mereka, Pak tanya. Bapak menjelaskan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang dan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bapak pasti ditanya, di mana Pak letak sayangnya Allah? Di mana letak kasih Allah? Saya kok, kenapa kok tidak sampean? Kok harus aku Pak? Kalau tuh yang dosa itu katakan itu bapak ibuku lah, masa dosa itu harus aku yang nanggung Pak? Dan itu pertanyaan Pak. Bapak jawab apa? Bapak jawab apa? Coba. Yaitu bentuk sayang Allah. Lah ya kok kenapa kok tidak sampean kok tidak ke aku? Kursi roda saja tidak punya. Ya, Pak. Hanya kursi roda yang setia menemaniku kemana-mana. Tapi aku punya cita-cita. Harapanku untuk maju dan berkarya terus menyala dalam dada. Luar biasa. Luar biasa tuh. Ya walaupun banyak orang-orang seperti ini ya Pak ya, yang punya keterbatasan, punya cita-cita besar seperti itu. Surabaya untukmu aku ada. Tunggulah karyaku dan teman-teman semua. Wah, luar biasa. Nggak tahu siapa yang bikin. Ini hari tanggal 2 itu hari disabilitas internasional. Apa yang bisa kita berikan kepada keluarga-keluarga yang punya masalah seperti ini? Kita tidak boleh diam. Kita tidak boleh buta. Itu bentuk syukur kita. Tidak cukup hanya dengan alhamdulillah. Itu pengantar Pak. Belum ceramah ini. Belum. Karena judul ceramah saya ini adalah sebagainya sabar apa Pak judulnya? Apa Pak kemarin tuh? Ya, 3 itu ya. Judul ceramah kita subuh ini adalah ilmul yakin, tingkatan-tingkatan keimanan Pak ya. Nanti kita di mana kita? Ilmul yakin, ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Coba yang pertama ilmul yakin, yang kedua ain itu mata ya. Ainul yakin, kemudian yang ketiga hakul yakin. Paham Pak ya? Katakan ilmul yakin itu dari pendengaran. Ainul yakin itu dari mata. Hakul yakin itu hati. Nah, coba kalau kita membaca surat At-Takatsur itu loh. Ada 2 ainul itu. Apa itu? Alhaakumut takatsur. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Ilmu yakin. La tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yakin. Nah, ainul yakin.
Ilmu yakin, ainul yakin. Ini harus tahu Bapak, karena ini sudah terkenal di mana-mana, sudah sering dijelaskan, tapi seringkali bingung. Atau siapa yang sudah bisa menjelaskan Pak tentang 3 itu? Kalau ada, saya berhenti terus. Masa saya terus yang ceramah? Nah. Terus kalau hakul yakin itu pada surah Al-Waqi'ah, ujung dari ayat yang dibaca oleh imam kita tadi itu. Inna hadza lahuwa, ya kan? Lahuwal hakul yakin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Itu hakul yakin. Sudah, Pak ya. Jadi iman itu ada yang sampai pada taraf yakin, ada yang masih ragu gitu loh Pak. Ragu. Bapak percaya kalau Allah itu, Bapak percaya kalau Allah itu Maha Kuasa? Bapak percaya kalau Allah Maha Kuasa? Loh kok nggak ada jawab, berarti kan ragu tuh. Nah ini termasuk yang enggak. Belum. Enggak sampai hakul yakin. Percaya. Ini belum sampai taraf itu ini belum yakin, Pak. Saya masih bicara iman. Bapak iman percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa? Percaya toh? Oke. Tapi nanti kita tes. Apakah percaya kita itu masih percaya, belum sampai yakin, ataukah kita sudah sampai ainul yakin, atau kita sudah sampai hakul yakin? Kalau masih ada keraguan, itu iman, tapi belum yakin. Bapak pernah berdoa begini, ya Allah, rubahlah keadaan ini. Saya yakin bahwa Engkau Maha Kuasa. Tapi kan ada sedikit-sedikit, tapi apa yang mungkin yo. Nah, itu berarti masih belum yakin. Nah, ilmu yakin itu Bapak percaya, yakin tentang sesuatu, tapi hanya berdasarkan informasi. Berdasarkan informasi. Bapak diberitahu bahwa di Makkah itu, di Jakarta itu ada tugu apa? Monas. Tapi tidak pernah ke Jakarta. Nah, Bapak percaya enggak? Belum ada TV, belum ada gambar. Bapak percaya enggak? Umpamanya gitu ya. Percaya? Percaya. Mengapa percaya? Karena yang bicara itu memang orang yang layak dipercaya. Masya Allah. Taraf apa ini? Ilmul yakin. Kalau ain itu mata. Kalau Bapak Ibu sudah ke Jakarta, lihat Monas, itu namanya ainul yakin. Sudah. Kalau hakul yakin itu, Bapak sudah sering ke Monas. Lalu sering di situ naik apa ini? Itu yang putar-putar itu. Kena dokar ya. Ya pokoknya berputar di situ, menikmati di situ, senang di situ. Bapak tidak hanya ainul yakin, tapi hakul yakin sudah merasakan. Contohnya gampang gini lah. Bapak sebelum makan kurma dulu tuh diberitahu di Mekah itu ada kurma, itu rasanya manis. Oke, Pak Mul percaya? Percaya. Oke, ini taraf apa ini? Taraf apa? Ilmu yakin, informasi saja. Tapi sudah yakin karena yang bicara itu saya. Dan saya sudah mungkin 3 kali atau
2 kali lah ke sana. Dan saya tidak pernah membohongi Pak Mul. Oke. Tapi Pak Mul belum tahu kurma itu. Paham Pak Mul? Oke. Saya tadi itu belum sarapan. Terus saya bawa kurma. 1 untuk Pak Mul. Untuk Bapak ini. Lah ini kurmanya Pak Mul. Nah ini. Lah ini Pak. Ini kurmanya. Bapak semakin yakin toh? Semakin yakin toh? Oke. Tapi sudah hakul yakin? Sudah hakul yakin belum? Belum. Sampeyan mau? Sing diajak surprise. Sama makan. Enak. Sudah. Inilah hakul yakin. Perhatikan Pak. Perhatikan. Rasulullah itu mengatakan, ya, hanya orang-orang tertentu yang dzaqo ta'mal iman. Hanya orang-orang tertentu yang bisa merasakan manisnya beragama. Itu antara lain orang yang sudah hakul yakin. Hakul yakin. Lah orang beriman dan tidak yakin dan tidak yakin itu beda wajahnya, Pak. Beda wajahnya. Paham, Pak ya? Contohnya gini ya. Bapak punya acara. Mengundang orang banyak. Lalu diberitahu konsumsinya itu datang jam 10. Jam berapa, Pak? Jam 10. Ini undangan sudah datang semua. Jam 10, 9.30 belum datang. Kalau orang itu tidak yakin, mesti kan gini toh. Ya apa ini ya? 9:30 belum datang. Masya Allah, gimana ya? Nah ini coba perhatikan di situ. Tapi kalau orang itu yakin, saya ini sudah pesen catering kepada, ini sudah pokoknya ini tidak pernah reset Pak, gitu. Yang istrinya, ya apa toh Pak, ya apa toh Pak, yang suaminya tenang, tenang. Jam 10 kurang 1/4 belum datang. Ya apa toh Pak, Pak, ya apa Pak ini Pak, ini tamu-tamu penting Pak ini Pak. Kalau Pak Ali gak apa-apa Pak, singkil wali kota itu Pak. Apa ini Pak, tamu-tamu Jakarta. Jam 10 kurang 10 belum datang. Ya apa toh Pak, kata suaminya, karena saya yakin. Tenang, nyocrot aja. Jam 10 persis datang. Coba perhatikan. Wajahnya orang yakin dan wajahnya tidak yakin itu beda. Mengapa yang suami tadi itu sudah hakul yakin? Karena aku itu mah sudah lebih 100 kali saya pesan catering ini di kantor mah dan gak pernah berhasil. Hakul yakin. Coba Pak, orang beragama kalau sudah sampai hakul yakin pasti happy. Pasti senang. Diberi penyakit yang berat pun dia senang. Karena dia hakul yakin bahwa takdir Allah itu tidak pernah salah. Coba. Tidak pernah salah. Masya Allah. Orang dipecat dari perusahaan. Itu kiamat apa enggak, Pak? Orang dipecat dari perusahaan. Dia gajinya itu 40 juta. Dipecat. Itu menderita apa enggak, Pak? Pak? Pernah? Nah, berarti belum hakul yakin. Nabi itu kalau berbicara soal yatim itu, Nabi itu hakul yakin. Karena Nabi itu pernah yatim, Pak. Paham, Pak ya? Nabi itu tidak hanya dapat informasi bahwa yatim itu berat. Tidak hanya pernah tahu, tapi
merasakan ya, yatim, kemudian dipelihara ini, setelah ini meninggal dioper lagi ke sini. Jadi saya itu merasa. Putus cinta itu sakit itu Pak. Pernah ngalamin? Nah, ini hakul yakin. Kalau hanya informasi, berapa kali? 1. Wah, berarti hakul yakinnya kurang. Kalau sudah putus cinta 10 kali Pak, itu mantep. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kalau orang itu yakin bahwa apapun takdir Allah itu adalah terbaik. Coba, hakul yakin. Dari mana? Dari informasi Quran. Yang kedua dari mana? Saya ketemu orang yang mengalami itu. Nah, kemudian saya pernah 2 kali mengalami bahwa takdir Allah itu memang dirancang bagus. Memang derita awalnya, tetapi manis akhirnya. Maka kalau orang itu hakul yakin, dipecat pun tidak apa-apa. Rezeki itu ya sudah takarannya. Rezeki itu ada jadwalnya. Jangan-jangan rezeki saya yang kemarin yang sekian puluh tahun itu adalah jamak takdim. Tapi jamak takdim. Jangan-jangan rezeki saya yang jatah hari ini dan esok itu sudah didahulukan kemarin. Lah sekarang kalau saya tidak punya apa-apa, salahmu, kamu kok tidak saving? Kok kamu pakai senang-senang dulu? Mau aja dibelikan toko di Wonokromo atau di... Nah salah. Jadi Allah bukan membuat kamu menderita, enggak. Kamu yang salah. Tapi apakah itu kiamat? Oh enggak. Yakin begitu. Beda Pak dengan yang, ya opo ya, Pak Ustadz, gimana doanya sabar? Gitu. Sabar. Ya apa Pak Ustadz saya ini Pak angsuran saya itu ini Pak ya Allah Pak itu mudah-mudahan sabar, tidak kuat rasanya Pak, istri marah-marah terus minta cerai, ya Allah Pak itu gimana Pak, ini saya jadi impoten juga sekarang, ya bisa. Beda Pak dengan yang hakul ya, beda. Dia tunjukkan, coba ada orang dipecat dari kantor karena diduga, baru diketahui bahwa dia anaknya PKI. Padahal dia punya skill. Dia direkrut oleh sebuah perusahaan asing karena dia punya skill. Punya skill. Dulu gajinya ya nggak sampai lah 10 juta. Bapak tahu sekarang. Dia direkrut perusahaan asing dan luar biasa gajinya. Tanah di sekitar rumah saya itu kalau ada jual tanah dijual mesti ditawarkan pada dia dan dia beli. Dia beli. Jadi apa yang Bapak Ibu pandang kiamat itu akhir dari segala-galanya, bagi Allah ini adalah start untuk kesuksesan. Nah, yakin ya Pak? Senang saja. Inilah yang saya sebut, keimanan yang kuat itu akan menjadikan sesuatu yang pahit bagi orang, tapi manis bagi dia. Ini yang disebut dzaqo ta'mal iman. Orang merasakan nikmatnya keimanan. Masya Allah. Saya ketemu tidak saya sebutlah, di Cina. Ya. Dia ini bagian petugas kebersihan di kantor diplomat, KJRI lah, ya. Karena salah Pak. Jadi ceritanya, ini diberhentikan dan mohon maaf saja ceritanya yang bersangkutan bener apa enggak tahu saya. Saya itu diludahi Pak. Sudah diberhentikan, diludah. Sakit enggak Pak? Pernah? Oh, belum hakul yakin Pak. Belum hakul yakin. Diludahi Pak.
saya mau pulang, saya tidak punya pekerjaan, maka di sini saya harus bertaruh dalam hidup ini. Saya jual makanan kecil-kecil, saya bawa ke lapangan tempatnya orang-orang Indonesia itu, saya bawa ke sana. Sekarang ini punya restoran, dan kemarin memberitahu saya, dia membangun masjid sendiri di Nganjuk seharga 1 miliar. Belum lagi yang ditransfer tiap bulan ke sejumlah ratusan panti dan masjid se-Indonesia. Nah, kalau orang ini sudah hakul yakin bahwa apa yang kita anggap akhir dari segala-galanya adalah awal segala-galanya. Bapak sering sedih toh? Sering sedih toh, Pak? Bapak sering sedih toh? Sering toh? Nah, itu belum merasakan hakul yakinnya bagaimana. Sebagai penutup saya. Nah, sekarang Bapak tahu surga. Tahu surga. Tapi dengar surga. Sudah dengar. Siksa kubur? Sudah dengar. Pernah lihat? Berarti taraf pengetahuan Bapak di mana? Hah? Ilmu tidak sampai pada ainul yakin. Apalagi hakul yakin. Jadi Bapak percaya ada siksa kubur? Percaya siksa neraka? Luar biasa toh, Pak. Bapak tidak tahu siksa kubur, tidak tahu neraka, tidak tahu surga, tidak pernah ketemu malaikat, tidak ketemu setan. Tapi Bapak percaya seperti seolah-olah sudah ainul yakin, hakul yakin. Inilah yang paling dikagumi oleh Allah. Ya tak, Pak? Bapak kok uang? Cianjur, ya, yang apa? Gempa ini. Sini sudah ngumpulkan aset ini. Sudah, alhamdulillah. Semuanya itu kan karena kita punya Allah. Dan Allah tidak pernah kita lihat. Ainul yakin enggak? Saya bukakan ya. Hadis panjang. Ini di Riyadhus Shalihin. Tapi kok waktunya enggak cukup ya. Kapan-kapan aja ya ini. Ya. Kapan aja. Tolong nanti diingatkan aja pengajiannya akan datang. Tolong sebutkan hadis tentang kekaguman Allah kepada manusia yang tidak tahu surga tetapi semangat cari surga. Nah, itu. Nanti aja. Kapan-kapan aja, Pak ya. Ya. Iya, Bapak enak terus-terus. Saya kira begitu dulu. Intinya bahwa Allah itu sampai tanya gini, tanya kepada malaikat, mereka itu apa yang dikerjakan? Mereka sholat, zikir. Loh, tahu saya toh? Tahu saya toh? Enggak. Gimana kalau saya menampakkan diri? Ya tambah mantep ya Allah. Mereka minta apa? Minta surga. Sudah pernah tahu surga tak? Enggak tahu. Gimana kalau saya tampakkan? Ya tambah mantep ya Allah. Malaikat beritahu mereka, saya ampuni seluruh dosa mereka. Mereka itu ibadahnya serius gitu, padahal tidak tahu. Saya kira begitu. Nanti kita sambung lain kali. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan, Pak. Ibu-ibu? Ada atau ibu-ibu ini? Bisa lihat saya? Oh, ada. Oh. Silakan. Ya.
Ya, ini bagaimana melatih kepekaan terhadap bencana dan sebagainya ya. Karena dia tidak hakul yakin soal derita bencana, Pak. Iya tak, Pak? Dia tidak hakul yakin, ainul yakin mungkin tidak pernah. Kalau ingin kepekaan kepada bencana ya, coba saja dia sering-sering datang ke pusat-pusat bencana di situ. Ada seorang wanita yang cacat kemudian tidak punya rumah, rumahnya ambruk. Kemudian jualan kecil-kecilnya itu juga hancur, kemudian dia nggak bisa berjalan dan sebagainya. Dia kalau udah tahu begitu, ainul yakin. Ya Pak ya. Tapi kalau dia sudah terlibat di situ, hakul yakin. Mengapa Nabi itu dipilih oleh Allah? Nabi itu dipilih oleh Allah, Nabi yang yatim seperti Nabi Muhammad itu, ya supaya memiliki kepekaan karena dia hakul yakin tahu derita yatim. Nah, makanya Pak, kalau kita itu ingin jamaah ini punya kepekaan pada gitu, nggak cukup dengan informasi. Lumayan paling enggak itu ditunjukkan video-video. Nah, itu tidak ainul yakin itu. Yang dilihat kan TV-nya tuh, Pak. Gambarnya kan. Bapak lihat sepak bola itu ainul yakin apa ilmu yakin? Nah, Bapak di sini tuh dia di Qatar kok. Kan gambarnya yang Bapak lihat. Ainul tuh langsung, Pak. Semi ainul yakin. Oh, Bapak di sini, kalau di Qatar baru saya percaya. Oke Pak ya, silakan. Enggak ada Pak, sudah berarti waktunya sarapan Pak. Oke. Ya, terus? Kenapa? Likul lida'in dawa. Itu Nabi yang bersabda. Obatnya. Nah kalau mati, ya itu obatnya Pak. Sudah selesai kan enggak sakit Pak. Loh ya Pak? Dia kan adu. Dikasih mati. Ya sudah berarti kan enggak merasakan sakit. Ya sudah selesai. Dan sebenarnya itu kan juga ini loh Pak, bahkan wadawa udzunub al-maghfirah, istighfar, dan obatnya sakit yang dosa itu ya istighfar. Jadi seluruh penyakit itu ada obatnya, merangsang kita untuk selalu mengadakan penelitian. Itu Pak ya, itu. Tumbuh-tumbuhan yang di sebelah kita ini mungkin dibuang-buang, tapi suatu saat ada hasil penelitian bahwa itu penting. Itu Pak ya. Yang kedua, sakit itu ada obatnya. Ini sudah ditemukan, kok masih sakit. Oke sekarang, apakah seluruh penyakit itu bersumber dari fisik? Pak Haji, apakah seluruh penyakit itu bersumber dari fisik? Enggak toh Pak. Ini sudah minum obat ini kok enggak sembuh-sembuh. Hatimu. Gimana? Apa artinya ini obat semua sedang hatimu itu masih berontak terus? Kemarin Pak ya, kemarin saya itu ngadakan terapi sholat bahagia. Ya, 220 peserta. Saya ingin ngecek, menunjukkan 2 orang. Satu dia sakit lambung, ya. Yang kedua sakit punggung. Oke. Saya tanya dulu, sudah ke dokter? Sudah. Kalau belum, saya tidak mau mendoakan. Wah, harus ke dokter dulu. Kita hargai profesi dokter itu. Mereka bukan hasil mimpi itu. Itu sekolah Pak. Setelah itu spesialis, lama itu, dihargai. 2 orang Pak. Sekarang saya tanya, sakitmu berapa hari ini, lambungmu?
85% Pak. Sakit saya ini sakit betul. Saya bayangkan. Sekarang kamu sholat. Oke. Saya pandu. Dia posisi rukuk, saya pandu. Duk, perempuan ini. Saya tahu kamu sakit. Saya tahu kamu sakit sudah beberapa tahun. Kamu kalau kuliah mesti membawa obat. Tapi khusus hari ini, kamu paksakan. Katakan, ya Allah, aku ikhlas. Aku tidak mengeluh dengan takdirmu. Aku ikhlas ya Allah, aku ikhlas. Sudah hari ini, soal besok nanti gampang, urusan lain. Tapi hari ini aja, tolong ikhlas, jangan mengeluh. Jangan ngeluh. Posisi itu. Di sini dulu pernah loh Pak, kita ngadakan terapi ya Pak ya? Belum? Adakan toh. Amal. Di masjid sini loh. Kemarin saya ngisi di terapi itu di Taman Dika. Kemudian di Hotel Neo. Kemudian Januari di Hotel Surya. Terus Pak. Sebetulnya saya tanggal 7 ini harus ke Belanda. Tapi visa belum keluar. Pak itu tadi Pak. Hari ini Dok. Ya, karena mahasiswi. Hari ini nyatakan. Demi Allah ayo sekarang. Hari ini jam ini demi Allah saya ikhlas. Waduh berat Pak. Kalau nggak mau begitu ya. Akhirnya khusus hari ini aja diikhlaskan. Sudah Pak. Bangkit. Saya tanya. Gimana Mbak? Sakitnya masih 85%. Enggak Pak. Sekarang saya hanya 25%. Akhirnya, iya Pak, tadi itu sini agak sesak, sekarang enggak. Bayangkan Pak itu, mindset itu akan membentuk sistem tubuh kita. Yang satu, anak dari Probolinggo, sakit punggung. Ini. Yang mana? Kiri apa kanan? Kedua-duanya Pak. Atas apa bawah? Oke, sekarang coba otakmu fokuskan ke yang sakit itu. Tadi mana? Punggung, kanan kiri, bagian bawah. Coba sekarang kamu ingat-ingat. Sekarang hari ini kamu katakan, saya ikhlas. Saya tidak mengeluh. Pokoknya takdirmu itu pasti baik. Ya Allah, engkau sedang merancang saya. Engkau sedang bekerja. Untuk menyiapkan tangga kejayaan saya. Saya yakin ini bagian dari itu semuanya. Saya terangkan, saya dulu itu sakit Mas. Itu. Saya tidak bisa bersuara. Saya persoalan tulang. Saya sekarang masih hepatitis B. Saya darah tinggi. Saya ambien. Saya beritahu. Tapi ikhlas Mas. Sekarang ikhlas ya. Dia itu saya tanya, sakit punggungnya gimana? Kalau duduk Pak. Ini seperti Bapak ngadakan acara ini sudah duduk 1 jam saya nggak kuat ini. Ya sekarang sakitnya berapa? 75%. Sudah, saya suruh bangkit. Sekarang masih berapa? Sekarang 0. Coba perhatikan Pak ya. Jadi kalau sudah hakul yakin Pak, ini kemudian ada power besar dalam diri kita. Begitu Pak ya. Jadi seluruh obat, seluruh penyakit ada obatnya. Nah, gitu. Nah, kalau sampai meninggal, ya meninggalnya kan sudah tidak ngeluh lagi Pak. Ya tidak sakit toh Pak. Ya gitu Pak ya. Mudah-mudahan Bapak tidak puas sehingga mau baca buku lagi. Cukup. Amal? Pak Syaukat? Tidak tanya Pak. Saya kira begitu. Mudah-mudahan manfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan bik. Ya Allah kami mohon kepadamu, Engkau berikan kami iman kepadamu, yakin kepadamu. Wa tasdiqom bi kitabik, dan percaya dan yakin akan firman-firman. Wa wafa'an bi ahdik, jadikan kami orang yang selalu menepati janji kepadamu dan janji kepada makhlukmu. Wattiba'an li sunnati nabiyik, dan berikan kami kekuatan untuk mengikuti sunnah nabimu. Walhamdulillahirabbil alamin.
Sama dia anak mana sih jin juga ya. Lanang dia anak lanang ilmu yakin. Ini namanya ainul yakin. Tapi turun hakul yakin. Turun ini kada? Boleh. Ah,